Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Fajar Apriliansyah dengan NIM 12270-120. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview kembali materi sebelumnya yang sudah kita bahas, dari ruang vektor hingga ke basis dan dimensi. Oke, kita mulai dari ruang vektor ya. Ruang vektor itu apa sih? Ruang vektor itu dibentuk dari himpunan vektor. Nah, yang mana si himpunan vektor ini itu dia memiliki 10 sifat gitu, atau kita sebut saja dia itu punya operasi penjumlahan dan kali skalar, di mana kedua operasi ini bersifat tertutup dan memenuhi 8 aksioma. Nah, jika himpunan vektor ini memiliki dua operasi, yaitu penjumlahan dan kali skalar yang bersifat tertutup dan memenuhi 8 aksioma, maka dia dikatakan sebagai ruang vektor. Nah, dari himpunan vektor ini tentunya ini ada namanya anggota-anggota vektor gitu ya. Ada anggota vektor. Anggota-anggota vektor ini tentu ada banyak jumlahnya ya, ada banyak. Nah, dari anggota-anggota vektor ini, yang mana anggota-anggota vektor ini itu merupakan himpunan bagian dari himpunan vektor gitu. Himpunan bagian vektor gitu ya. Himpunan bagian dari apa? Himpunan bagian dari himpunan vektor yang ini gitu. Nah, apabila si himpunan bagian ini dia itu mempunyai sifat penjumlahan vektor dan kali skalar gitu. Kali skalar dan bersifat tertutup, maka dia ini akan membentuk yang namanya ruang bagian. Nah, ruang bagian dari apa? Ruang bagian dari vektor. Nah, yang ini dari himpunan vektor ini kan membentuk ruang vektor ini gitu. Jadi ini ruang bagian dari ruang vektor ini. Nah, seperti itu. Nah, dari anggota-anggota vektor ini tentunya ada banyak ya, ada banyak vektor-vektor gitu. Dari anggota-anggota vektor ini itu ada banyak vektor gitu. Oke, sebelum kita bahas ke situ, kita bahas dulu yang disebut sebagai kombinasi linear gitu. Kita pahami dulu konsep dari kombinasi linear. Kombinasi linear itu apa sih? Kombinasi linear itu apa gitu ya? Apa itu kombinasi linear? Nah, kombinasi linear secara sederhana dapat kita definisikan sebagai penjumlahan vektor-vektor yang dikalikan dengan skalar dan hasilnya adalah vektor. Nah, itu disebut sebagai kombinasi linear. Nah, sekarang dari ada banyaknya vektor ini, sebut saja misalkan kita punya vektor V1, V2, dan V3 gitu ya. V1, V2, V3 ini adalah vektor. Gitu. Adalah vektor ya. Dan kita punya alfa 1, alfa 2, dan alfa 3 yang mana ini adalah skalar. Nah, misalkan ada suatu vektor, sebut saja sebagai vektor VI. Vektor VI ini dibentuk dari alfa 1 dikalikan dengan V1 ditambah dengan alfa 2 dikali V2 ditambah alfa 3 dikali V3. Nah, ini kita sebut sebagai kombinasi linear gitu. Jadi kita bisa sebut si VI ini adalah gitu ya, kombinasi linear
dari V1, V2, dan V3 gitu. Nah, oke, dari sini kita tahu bahwa ada alfa 1, alfa 2, alfa 3. Nah, alfa 1, alfa 2, alfa 3 ini tentunya memiliki variasi gitu ya. Dia itu nanti akan bervariasi gitu bentuknya. Oke, kita tulis di sini. Alfa 1, alfa 2 sama alfa 3 itu akan ada variasi gitu. Bisa aja gitu si alfa satunya itu 3, kayak 7, kayak apa aja gitu ya. Pasti bervariasi. Begitu juga alfa 2, begitu juga alfa 3 gitu loh. Nah, variasi-variasi dari alfa 1, alfa 2, dan alfa 3 ini itu akan menyebabkan variasi dari vektor VI. Vektor VI itu maksudnya vektor hasil dari kombinasi linier V1, V2, dan V3 tadi gitu. Nah, karena variasi si skalar ini itu akan menyebabkan variasi dari hasilnya juga gitu. Nah, di sini kita bisa sebut bahwa V1 nih, V1, V2, dan V3 itu adalah perentang gitu. Kita sebutnya dia itu perentang. Nah, si VI si hasilnya adalah rentang. Gitu ya. Atau ini tuh kita sebut sebagai spanning set gitu. Atau himpunan perentang, karena kan dia lebih dari satu ya. Jadi spanning set gitu, himpunan perentang. Dan si VI ini adalah rentang atau kita sebut sebagai span gitu. Oke, baik, kita lanjutkan. Di sini kan kita mengenal adanya istilah perentang dan rentang gitu. Nah, kita tahu bahwa span ini rentang atau hasilnya itu kan dibentuk dari si perentang ini ya, atau si spanning set. Nah, si spanning set ini itu ada dua kondisi di mana dia itu akan bergantung linier dan dia itu akan bebas linier. Nah, apa nih maksudnya? Bebas linier dan bergantung linier. Nah, kita kan tadi udah bahas yang namanya konsep kombinasi linier. Nah, jika suatu kombinasi linier atau si A1, V1 tambah A2, V2 tambah A3, V3 gitu. Nah, dia itu nih, kita akan mengerucutkan ke satu kondisi gitu. Maksudnya ke satu permasalahan, yaitu untuk membentuk V2. Nah, untuk membentuk vektor 0 gitu. Untuk membentuk vektor 0 atau kita pengen si rentangnya itu 0 gitu. Si rentangnya itu 0, maka dia itu akan bebas linier nih ketika koefisien koefisien atau si alfa 1 dan alfa 2 ini juga bernilai 0 gitu. Jadi untuk membentuk vektor 0, si V1, V2 ini hanya bisa dikalikan dengan skalar 0 juga gitu. A1 hanya jika A1, A2 sama dengan 0 gitu. Nah, bergantung linier itu kapan? Ketika untuk membentuk vektor 0, 0 ini nggak harus dikalikan dengan 0 gitu. A1, A2 itu bisa aja kurang dari, lebih dari, atau sama dengan 0. Tapi dia itu nggak cuman bisa di 0, tapi bisa bukan 0 juga gitu loh. Maka dia disebut sebagai bergantung linier gitu. Nah, si perentang yang bebas linier, kita sebut dia sebagai basis.
Nah, gitu. Perentang yang bebas linier kita sebut sebagai basis. Nah, jumlah dari basis ini, jumlah vektor basis adalah dimensi gitu. Nah, adalah dimensi. Oke. Sekian review kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.